nggak pakai celana. Channel ini. Ini tuh sebenarnya udah tag dari tadi. Udah. Tuh kan? Parah. Sekarang nih. Ntar bisa nggak di blok dulu nggak anak sama suami gua? Nggak tahu mulai dari mana. Halo Om, balik lagi bersama gue Iki di Gaya Berkendara. Nih hari ini spesial banget nih. Oh, harus gitu. Teman-teman, yang jelas bukan cowok ya. Siapa bilang? Kita cek dulu. Siapa bilang? Tadi sebenarnya suaranya lebih kecil daripada gue nih. Ya tadi udah kenal nih, kenalan dulu dong. Kalau dia kan udah pernah tampil ya. Tampil ya. Kita ini Nonton kayak nih. Mungkin sebelah sini ya. Abang None. Coba dari sini perkenalan dulu. Halo, gue Sonya. Assalamualaikum. Jangan Jessica. Assalamualaikum. Saya Hana. Oke. Ini gue undang mereka karena beberapa juga suka gue jauh dan ada juga suka gravel dan ada juga suka bakmi ya. Bakmi doang ya. Iya, bakmi. Ya, Goes bakmi. ini mereka gue undang untuk menginspirasi selain om di rumah juga mungkin tante-tante ingin goes jauh atau gravelan atau apalah supaya mereka menginspirasi. Tapi gue nggak janji ya mereka akan menginspirasi. Kita tanya aja satu-satu. Inspiratif. Inspiratif. Jangan percaya lah. Kenapa sih? percaya. Kenapa kalian milih goes? Maksudnya terjun cinta itu bersepeda ya, bukan sepedanya. Cinta bersepedanya. Iya. Kegiatannya kenapa cinta? Kenapa awal mula ini? Tapi jadi gue yang nanya ya. Udah lama sih. Udah lama. Gue sih udah lama, cuman baru intensnya. Mohon maaf nih saya salah gimana ini? Oh iya. Ya udah yang lain nggak usah gue aja ya. Jadi dengerin gue aja nih ya. Ceritanya gini. Udah, makasih. Gitu aja. Enggak, udah lama sepedanya. Cuma yang benar-benar baru aktif karena terakhir-terakhir kan banyak banget event sepeda. Terus ada teman-teman yang hobinya sama gitu. Jadi kayak explore tempat-tempat baru. Terus dapat pengetahuan tentang sepedanya yang ternyata sekarang keren-keren banget gitu. Jadi makin tambah cinta. Makin kesini makin tambah cinta. Iya, gitu. Makin aku. Udah. Oke. Iya. Iya. Kok bisa? Maksudnya kok bisa cinta gitu dan lebih goes itu lebih dalam artian bersepeda ngapain? Bersepeda dalam gembira. Gravel atau apa? Iya. Oh, gravel. Tapi kita juga sering dalkotan sih ya. Sering yang kulineran, iya, tergantung mood. Ada yang kalau lagi. Nggak nyala nih. Iya. Ini ya. Tapi nggak tahu pertanyaannya apa. Ini ya kan segini. Masuk. Oke. Gue masuk kan, kalau Migi nggak apa-apa, gue aja. Kayak sama kita sih barengnya awal-awal seringan juga dalkot gitu, karena kalau yang jauh-jauh belum dikasih kesempatan yang benar-benar bareng berempat. Tapi kalau yang rutin weekend-weekend gitu sih kita lumayan sering gitu, kayak weekend-weekend Kelapa Gading kulineran, kalau enggak kita ke kota, ke Peak gitu. Jadi mau yang jauh mau yang dekat, jauh dan dekat sama aja, dekat di hati. Dekat. Sepedanya sepeda apa? Kita sih semua gravelan sih semuanya. Gravelan ya? Kenapa nggak milih road bike? Nggak pede pakai baju ketat sih awalnya. Ngomong yang pakai baju ketat. Yang ngomong itu kan cowok. Oh iya. Cewek mah seksi-seksi aja sih bagus. Wow. Iya, wow. Iya, kita kan laki. Kira-kira kita cewek. Road bike ada sih, gue juga ada. Cuma lebih banyak kalau pas road bike kan lebih banyak pas sendirian. Tapi kalau yang bareng-bareng
gravel. Mungkin belum gimana teman-teman? Belum jatuh cinta? Gue belum tertarik, belum terpanggil. Tapi ya mungkin. Mungkin nungguin Om Igi manggil. Kan Om Igi sekarang. Baru. Oh, baru-baru ya. Manggil lah kita. Ya, karena saya dibayar untuk main road bike. Mau dong dibayar. Mau dong dibayar. Tapi masing-masing apa yang disukain dalam misalnya bersepeda? Kan pasti beda-beda. Karena Apa yang disukain? tanjakan, anjay. Jauh banget tanjaknya. Enggak. Apa yang disukain ya? 3, 2, 1. Padahal tadi lepas ya. Enggak, gue suka banget tuh ya sepeda. Anda paling jauh gue berapa kilo? udah Jauhan dia. Iya berapa? 200 dia udah 200. Karena udah. Sepedanya apa? Marin Casio Plus. Ya kenapa suka sepeda jauh? Karena awalnya tuh ngikut ya, Oh, ikut-ikutan. Enggak. Gua ini kayak membrainwash dia. Kamu bisa Hana gitu. Tapi sampai sekarang masih suka gue jauh. Masih. Jagoan dia sekarang nanjaknya gila ngacir. Karena kan situ COVID nih, abis itu kayak napasnya lagi pendek-pendek. Udah saya duluan ya. Kamu suka tanjakan? Dibabat. Suka dia. Sekarang jadi Klaim dia adalah Hana tanjakan di Nalia. Oh gitu. Makin pressure buat dia Iya, untuk nanjak ini terus. Kalau nanjak Kewer. malu nih. Tapi sama baru-baru juga gara-gara pandemi juga kalian ini. Sama 2021. Kalau gue 2021. Kalau lu nya Kalau gue justru dari 2010 tuh si Mixte udah ada main sepeda, tapi karena pas lagi pandemi pada main lagi, jadi ikut ramean main lagi gitu. lu lebih kemana? Gue sejauh juga apa gravel apa? Dua-duanya kayaknya. Kopi ya? Dua-duanya Dua-duanya. Suka juga. suka-suka. Ya suka-suka aja, jauh. Ayo deket juga ayo Jadi gitu. suka hijau-hijau ya, suka lantai hijau. Suka hijau-hijau. Hijau-hijau yang mana nih? Hijau. Jangan pakai gerakan. Oh iya. Sarangnya. Kalau Hijau-hijau. dia udah dari waktu itu udah ya. Manis. Tapi ya kalau bukan karena Dea, mungkin gua sama Hana nggak nyemplung yang jarak jauh karena sebetulnya kita ke latih biar bisa jarak jauh tuh karena Dea ngenalin ke suaminya gitu yang Jadi sebenarnya bukan coach. Bukan perantara, makelar. Broker. Makelar. Iya, jadi dia menjual jasa suami. Jadi lakinya banyak masalah di rumah. Dia mau mereka. Iya. Enggak, tapi Dea juga support banget, makanya kita juga kayak dia yang kayak, kamu bisa Jess, gue inget banget soalnya waktu gue mau Dax, gue ngomong sama dia berkali-kali kayak, Dek gimana ya Dek, gue bisa gak ya gitu, terus Dea tuh yang kayak, Jess kamu tuh udah bisa, kamu tuh tanjakan gini, kamu gini gitu. Sedih. Terus kayak, Dia ada kayak yakin Dek, gimana Dek gitu. kamu pasti bisa. Iya. Eko. Percaya. Ya. Enggak, Dea, silakan Dea. Tuh kan gue udah curiga deh ini bakal banyak ketawanya daripada ngomongnya. Dea. Serius Dea. Dia lagi suka Tiba-tiba ngeblank. Apa pertanyaannya? jauh nggak suka enggak? Fokus. Enggak. Kenapa? Jujur. Panas. Tapi kan waktu itu 70-80 itu Habis itu trauma lagi. Yang kemana? ke Jonggol. Jonggol pertama kali. Iya. Tapi lebih ke dia tuh lebih ke apa? Yang gravelan deket-deket situ loh, kayak yang Mobil, paling mobil, ya, mobil. big, terus Dalkot, ya gitu aja. Tapi rajin nggak sepeda? Ya weekend lah. Oh weekend, berarti kerja weekdays. Ya budak perusahaan ya. Udah korporat. Budak Tapi kalian juga semua ini kerja ya? Kerja Om. Kerja. Alhamdulillah masih ada yang mau mempekerjakan kita. Semoga habis nonton video ini, semoga saya masih dipekerjakan lagi ya. Tapi apa yang dicari sekarang? Kan beda ya, dulu sukanya ini, sekarang sukanya ini. Kayak tiba-tiba suka jauh, setelah jauh tuh kan makin pengen jauh, iya nggak sih? Hormon endorfin ya. Kayaknya sih seru aja ya kalau ya selain endorfinnya gitu kayak emang experience-nya gitu kayak ketemu orang baru, ngeliat tempat baru, terus udah gitu kayak achievement aja gitu, bisa punya self achievement doang. Kalau gue tanya apa yang kalian dapatkan dari semenjak bersepeda apa gitu?
teman-teman baru. Ini jagoan Networking. pertemanan. Jagoan pertemanan. Ini semua orang kenal dia ya? Iya. Enggak. Kau tanya deh tukang gorengan mana yang nggak kenal temennya? Sering beli ya? Tukang gorengan mana yang nggak kenal? Habis ya gue. Iya. Tapi teman aja. Apa ya? Hah? Ini apaan? Enggak, batuk doang. Teman, apa lagi misalnya? Ya, apa bisnis, Oh. sehat, apa? Kerjaan gitu. Kerjaan iya sih, networking kan jadinya? Networking. Iya, networking. Healing. Enggak. Iya, Enggak juga. Enggak juga nih. Dreplet. Healing sih ada sih kalau kita ya, maksudnya karena kita beberapa kali yang benar-benar jauh, terus yang nanjak, yang benar-benar pakai effort, terus sampai pas di titik yang kita udah tujunya itu tuh kayak kita nemu spot yang kayak anjir, selain kita bilang kayak kita bisa juga nyampe sini gitu, terus dapet yang view yang mungkin orang yang nggak gampang lihat juga kayak gitu-gitu. Ya itu part of healingnya. Setelah itu mikirin pulangnya kesiksa lagi. Zen. 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 Tapi apa yang dicari sih kalau misalnya gue jauh-jauh gitu? Apanya? Apa yang dicari sih? Oh, apa yang dicari? Kalau gue ini juga bingung. Iya. Progres, kok progres apa ya? Emang Kayak ada- perjalanannya ada gitu loh. dari rumah? Ada sih kebetulan ya, kalau saya, kalau Hana enggak. Ini enggak ada nih. Tolong hubungi nomor di bawah ini. Instagram. Hana Dinalia. DM dulu. Tapi HANNA Dinalia. Nanti saya keluarin di sini. Iya, aku berisik banget. Sonya Sarah underscore. oh iya. Yang ini taken. Kalau misalnya Oh iya. Oh iya, maaf. apa-apa. Sekalian Tapi ini kalian bukan komunitas. sekali tepuk. Bukan. Enggak lah. Enggak lah. Tadinya. Leader. Tadinya mau ada kepikiran Perempuan-perempuan yang kurang perempuan kan? perempuan dan pakainya gravel, terus kayak ya kan Hana sama Sonya kan kerjanya di industri kayak kreatif, terus gue juga ya maksudnya pertemanannya udah banyak, terus sempat mikir ya waktu kita dipersatukan gitu, kayak seru nih bikin gravel geng tapi khusus cewek-cewek dan yang emang kayak kelakuannya kayak gini laki gitu kan. Jadi kalau yang masih gitu, mohon maaf kurang. Oh iya jangan deh. boleh. Tapi emang enggak. Ngomong susah banget. Coba deh, 1 detik diem dulu. Kasih dia spotlight. Ini kan acara dia. Iya dong. Iya, oke. Nanya dong. Tahan. Ini ngapain tangan? Enggak ngegiran, mau dikasih Harus ngomong. dikontrol ya? Oh iya gitu. Dia sama dia. Lo diem tapi hidung lo gini. Dan itu malas kurang. Apa kita aja deh yang nanya? Oh boleh kita yang nanya balik gak? Oh, boleh. Oh, kenapa sih ini YouTube? Iya. Om kira-kira duitnya banyak gak dari YouTube? Itu gimana AdSense-nya gimana sih? Serius banget tanyanya orang kreatif. Ini gue serius nanya ya, soalnya road bike itu kan effortnya gampang. Kita keluar rumah, balik lagi tuh kayak 2 jam gitu. Tapi kalau gravel kan Seharian. tuh ya. Apalagi banyak juga sih istri-istri yang DM gitu loh. Anjing. Iya maksudnya mereka nanya tentang kalau misalnya Kamu banyak dicari istri-istri. gini, Om emang kalau gravel lama ya waktunya kok suami saya Nggak pulang-pulang? bukan Oh, 3 hari. Cobain aja Mbak. Cobain. kan perlu effort juga, kadang perlu loading dulu. Tapi itu suami beneran gravelan nggak? Ntar kita salah jawabnya. Bener kan memang. Kalau Bener. gampang. Kalau komuter lah kayak Dea misalnya ya, ngopi doang bakmi terus pulang kan? Bisa juga. Jam 12 udah pulang gitu ya. Ya, bisa pulang. Sebenarnya sih karena yang mempengaruhi kan jarak kan. Udah gitu biasanya kalau udah jarak jauh elevasinya banyak. Biasanya kalau misalnya orang baru mulai gravelan nggak mungkin kayak secepat kilat itu nanjak gitu. Jadi average-nya kalau misalnya orang gravelan 100 kilo kayak terakhir yang Gravenger itu aja bisa selesai jam Berapa jam? jam 5. Misalnya kita start jam 6 ya gitu sampai jam 4 jam 5 sore gitu. Itu kalau yang pakai Iya. makan, berhenti gitu-gitu 12 kan. jam kan? Iya, 12 jam lah. Tapi kalau misalnya gravelan yang kayak mau cepet kayak kita biasanya main di Tangerang gitu, Tangsel kan biasanya banyak kan loading. Misalnya di Tikum di mana terus baru mulai gravelan 30-40 kilo. Jam 1-an juga udah selesai gitu. Nah, mungkin suami-suami itu kemana lagi kan kita nggak tahu. Anjir, Kayak sepeda, nyuci sepeda, nongkrong dulu sama temen. Yang lain
Ya. Tapi pasangan nggak ada masalah, dukung. Pasangan sih nggak ada masalah ya. Kalau nggak ada pasangannya. Soalnya, pasangan sih nggak masalah ya. Soalnya orangnya belum ada. Dinalia, Sonya Sarah underscore. Kita kita aja yang jawab. Banyak banget loh. Followernya banyak banget. Dikasih dipersilakan. Tapi jujur kalau gue cowok nih padahal ya, gue Gravelan tuh di atas 50 kurang menikmati. Kenapa? Pedes ya? Kalau 50 itu udah cukup puas gitu ya kan, masih nggak capek-capek banget, panas nggak panas-panas banget, tapi cepet lah itu ampun. Ya kan? Masa sih? Hah? Masa? Tapi gue ampun sih waktu Oh, iya. Iya kan? Cepet ampun Betul sih. kan? Soalnya murni kita kan torsinya power terus kan. Iya, iya. Jalan-jalannya juga begitu-begitu. Belum hujan, panas lagi. Iya, Sekarang hujan panas, lagi. hujan. Tapi- Kan ini wanita nih. Perawatannya juga kan butuh. Saya kayaknya udah lama sih nggak main perawatan ini emang. Cuma pakai cepuk. Tapi kayaknya emang kalau gue jauh gitu emang kalahnya kita selalu di panas gak sih? Kalau Iya. gue sih iya ya memang kalahnya di panas. Soalnya Iya kan? Wah gila sih. Iya kan? Iya maksud gue itu. Kalahnya di Nggak panas. terganggu kalian wanita-wanita ini. Kalau apa ya? ya kalau udah biasa sih jadi enggak sih. Kalau gue karena udah menikmatin, ada beberapa momen yang gue emang kalah sama panas juga. Kayak udah nggak kuat ya udah gitu. Emang mesti istirahat dulu atau bener-bener sekarang udah belajar nyiram-nyiram gitu sambil jalan. Sumpah, udah sor gitu. Karena udah ditengkuk biasanya kalau udah bener-bener yang panasnya terik banget tuh agak kelayangan juga kan kalau di push gitu. Jadi udah ya istirahat kayak yang sebenarnya sih pokoknya dengerin badan lo aja gitu, jangan terlalu maksain diri juga. Dan kebetulan kayak gue di komunitas yang emang orang-orangnya juga bener-bener take care each other gitu, nggak yang kayak tinggal-tinggalan gitu. Apalagi mungkin ya mereka tahu nih kayak kita ada ceweknya gitu ya, jadi mereka emang nungguin atau kalau udah waktunya makan ya makan gitu. Cuman kalau tadi lo nanya apa ada yang nyari atau enggak, kayak laki gue udah kebal ya. Awalnya sih dia kayak, lu mainnya pulang jam 12, lama-lama pulang jam 3, lama-lama pulang malam gitu kan. Bener loh. Ya kan bener kan? Benar. Iya ya, ada sih dia awal-awal kayak momen dimana kalau gue kayak pas pulang gue didiemin 2 hari gitu ada. Mama yang nyari ya Mbak Jess. Goes juga enggak? Dulu ya sempet, cuma semenjak sekarang lagi udah lumayan lama juga ya, Anda nggak goes-goes nih. Ya kan? Sekalian ya kan, sepeda mau diapain? Jual nih sih. Berarti lu yang minta visa justru kebalik nih. Iya betul, dan gue minta visanya 2 sama anak gue. Yang anak gue kan soalnya udah lumayan gede kan, udah remaja juga. Jadi kalau kayak gue mau audax atau gue mau keluar kota gitu-gitu, biasanya gue izin dulu anak gue, baru izin laki gue. Oh gitu. Iya, anak dulu. Kalau yang nggak punya pasangan gimana? Nah, papa. Lagi disiapin. Oh iya. Jadi kartu undangan udah ada guys, cuma namanya kosong. Sama sama dia juga kalau misalnya. Nggak ada visa ya? Visa kerjaan kali Iya, lu. lebih ke visa kerjaan. Kantor. Oh iya, Tapi lebih ke kerjaan. Santai kok. Tapi nggak selalu Gravelan juga kan? Di kota-kota juga kalian juga goes. Dalkot. Nah sekarang gue nanya, seberapa penting perkontenan dalam goes? Aduh, ini yang jawab nih. Kalau penting. Nggak tahu ya kalau Jujur itu memotivasi nggak? karena kebiasaan Iya. gue kayaknya karena kebiasaan apa konten kali ya, jadi kayak kalau dibilang penting apa enggak penting Karena nggak sih? dia ini ya relate sama kerjaan ya lu ya. Apa-apa konten, lu, apa-apa iya, konten. lu relate sama Iya, kerjaan. iya. Apa-apa konten. Iya, iya. Brand. Ada nggak sih, Kak, gue besok pengen pakai baju ini, Oh, gua enggak, pengen enggak. foto ini kayak gitu. Enggak. Apaan? Lu yang paling galak nih. Enggak, tenang. Ini bisa diselesaikan dengan musyawarah. Oh, itu kan ke diri Oh, iya, sendiri. enggak. Kalau rame-rame mungkin balik lagi. Ya, kita bisik-bisik dulu yuk, jawabannya biar sama yuk. Kompak ya biar Kan ada ininya, nggak bisa lu bisik-bisik. Oh iya. Malah lebih jelas. Iya. Panjang bibirnya juga masih. Kalau buat Ustaz ini nanya sendiri apa pas rame-rame? Ya kan masing-masing kan. Nah, itu masing-masing. Iya, Kalau iya, pas iya. gue nggak kepikiran kayak gue besok ini pakai baju ini, enggak sih. Ya tapi penting nggak ya? Penting ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa konya, kita tetap sayang lu konya, kita tetap sayang lu. Cup. Agak geli nih. Agak mulai. Penting banget guys, jadi gua coba mewakilkan ya, celana macan itu penting buat saya. Macan tutul is the key. Sama apa? Gaya-gaya kalian dalam goes tuh kayak apa sih? Beda-beda, Kayak gini. Beda-beda kan? Beda-beda. Yang ini celana Pendek macam apa ya. betul ya? Gue sih biasanya kalau gue cuma celana pendek sama kaos aja.
Udah gitu. Udah, iya balik mulu ya. Iya gitu aja. Bisa Pak. Bip, Oh iya mobil ya. Iya Pak. Kalau mau agak jauhan ya. Iya ya. Karena itu sebenarnya penting sih kalau bib udah mulai lo kayak mau gravel atau mau lo road bike kalau di atas 50 kayaknya itu melindungi organ-organ juga ya Om ya kan. Kecuali kalau misalnya kayak mau goes-goes santai doang. Makanya dulu kalau soalnya mungkin karena seringan gue long ride sekarang rata-rata semua udah pakai pampers pakai bib. Pakai bib. Saya pakai mindset gitu juga sih nggak sih cewek-cewek? Mindset enggak sih. Nah, Mungkin lebih ke tato komen gitu. iya. Yang mindset tapi tato gitu ya biar kayak biar kalau ada nanya Mac. Pernah ada kejadian apa yang nempel banget di kalian, jatuh kah apa di mana apa pemandangan indah atau apa? Dea kali kalau jatuh ya dulu ya. Oh udah icon. Oh bukan jambret. Icon. Udah pernah cerita. Oh udah pernah cerita. Udah. Gua soalnya Jatuh bego gitu kalau lagi pakai klip. Oh biasa ya? tahu kemarin ya. Oh. Nggak ada sih kalau gua kejadian paling ini ya paling epic Audax waktu yang kemarin gue 300 udah di jam 12-an udah menjelang mau finish tuh 50 kilo lagi ya itu jatuh di daerah Cibitung yang aspalnya belah-belah itu gua buang ke pinggir karena tadinya mau balap truk gitu terus akhirnya kepleset ke pinggir kaki gue yang kanan masih nempel di klit kan jadi udah kepelitek. Tadi sih udah nggak mau terusin guys, udah oles-oles segala macam. Tapi itu kayak lagi in the middle of nowhere, gue udah coba pesen blue sama ini suami, sama ada satu lagi yang teman kita Audax 300-an juga, si Alvin tuh yang suaminya Caca ya. Iya, tahu. Tapi akhirnya terus kita bilang yaudah Alvin biarin duluan aja karena kan dia ini juga kan setiap tanjakan juga masih agak lumayan jauh gitu. Jadi yaudah biar duluan, gue nge-recover kaki dulu. Oles semprot segala macem. Tapi udah gue sih mentally udah down sebenarnya udah gue udah nggak mau gitu. Udah telepon Bluebird, udah nyari ini Grab Car, terus nyari pom bensin terdekat, nemu satu-satu pom bensin yang udah tutup. Nyamperin orang nanya ada mobil bak nggak gitu. Gue udah di pinggiran gitu terus udah kayak nangis gitu ngapain gue gini gitu. Iya capek dan itu gue kayak pertama kalinya gue goes nangis gitu. Itu udah 200 something lah, 200-an something, 200 kiloan something. Jadi tapi kayak ada satu titik di mana gue kayak nanggung gitu kan. Terus nah ini yang epicnya adalah setelah gue mau give up, ketemulah rombongan yang sama-sama masih di belakang gitu. Jadi ada salah satu dari berenam mereka itu ada salah satu yang jatuh di sama jalan raya yang gue tempat jatuh itu, tapi dia lebih parah. Jadi karena belah gini bannya masuk ke dalam situ, ringsek, kacamatanya pecah sebelah, terus ininya udah bonyok gitu kan. Cowok itu dia nyamperin gue terus serombongan itu pas lewat terus gue manggil kan woi gitu terus mereka berhenti nyamperin gue terus dia nanya kenapa gitu kan. Oh kaki gue gini, anjir udah bengkak kaki lo gitu karena mata kaki gue udah biru kan. Terus gue ngeliat muka dia udah lebih parah gitu ininya. Terus gue bilang kalian mau terusin gitu? Iya mau terusin. Jadi gue kayak masa sih dia segitu parahnya aja masih mau terusin gitu. Jadi akhirnya gue kayak ke bawa ini lagi kan, motivasi lagi. Dia malah nyariin es batu ke warung, terus ngasih ke gue gitu es batu. Ini pakein es batu biar lo nggak bengkak, terus dikasihin semprotan salon pas apa gitu-gitu. Kalian masih mau terusin? Iya. Boleh bareng nggak gitu. Jadi pas ketika ketemu mereka, gue jadi kayak termotivasi untuk nerusin lagi. Nah itu yang sampai saat ini tuh bener-bener menurut gue kayak hal itu tuh yang nggak bisa gue temuin kalau lo nggak dapet momen yang kayak sepedahan yang jauh yang harus ada suffernya yang apa gitu-gitu sampai akhirnya lo bisa push, lo bisa ini. Tapi gue waktu itu emang rasain sih kayak ini nggak bukan patah tulang ataupun apa gitu, jadi harusnya masih bisa. Cuma emang setiap gue kalau nanjak masih sakit gitu. Cuma udah jadi kayak finish 300 kilo. Tapi ya itu pagi-pagi asli nangis sih, udah pas nyampenya pun nangis. Jadi itu kayaknya Audax gue terbanyak gue nangis di atas sepeda dan sesudahnya gitu. Nangis gue di sepedaan tuh kayak ada nahan ngantuk yang jam 4 pagi tuh udah gue kayak ngapain sih gue nih ada gitu. Tapi yang pas udah menjelang pagi-pagi lagi terus sempet istirahat baca DM gitu kan, ada Dea, ada Hana, teman-teman yang di WhatsApp gitu kan, Mbak Jess bisa gini-gini, Mbak Jess ini ya semangat gitu, kayak gue kayak anjir pada semangatin semua gitu-gitu kan.
Terus gue telepon ke laki gue, "Duh, aku ingin menangis." Terus gue pagi-pagi gue tetes mata dulu dong biar ini makin epic. Gue telepon, "Iya aku jatuh," gue bilang gitu kan. Terus ada anak gue gitu, terus dia bilang gini, "Sakit gak? Apa nggak?" Pokoknya mereka make sure gue masih bisa. Terus gue bilang, "Enggak sih, masih 50 kiloan lagi gitu, udah masuk daerah hampir Bekasi gitu." Kayak, "Udah tanggung, bisa, kamu pasti bisa gitu. Udah tanggung segitu doang gitu." Gue kayak ya udah oke gitu. Gue berharapnya dijemput gitu. Oh. Malu ya. Tapi kalian termotivasi nggak sih ikut jauh-jauh gini? Nggak juga ya? Pengen nggak sih? Pengen lah, pengen suatu hari. Cuman gitu. Yang gue udah racunin ini. Apa? Yang udah diracunin. Iya tuh beracun. Tapi ke daerah mana kalian goes paling? Kita waktu itu ke Jonggol ya bareng. Pasti itu pernah levelan ya? Pertama kali gua sama Sonya yang ini, malah kita yang ke Rumpin yang ya. air terjun. Pin. Yang paling mengesankan daerah mana kalian pernah goes? Kalau bareng Lu sih. kemana ya? Nggak, Jambar. Oh, nggak bareng. Oh, Jogja ya. Banyak pemandangan ya. Sonya mah jauh-jauh juga banyak. Enggak, gue jauh paling. Kalau gue paling jauh cuma Paranggombong. Oh ya, sama Paranggombong. Ke yang Sentul apa Curug Golek itu loh yang jalannya tuh bener-bener nggak bisa sebenarnya tuh kayak nggak bisa naik sepeda juga deh buat orang hiking. Trekking. Oh. Iya, bener-bener Makadam, itu kebanyakan nuntunnya Betul. dibanding naiknya. Si Curug Golek Sentul itu ya mengesankan juga sih karena kayak capek banget terus kayak kita papasan sama orang yang hiking tuh diliatin kayak gini ketawa-tawa gitu kayak Ngapain lu lewat sini gitu ya? sini gitu. Ya ramean sih, cuma kayak ya itu mengesankan juga. Paranggombong juga mengesankan sih yang pas acara aduh gue lupa lagi apa sih ABGCC ya? Paranggombong yang ya kayaknya Iya, yang lo jauhan itu ya. itu juga kayak ya memang sih kayak kadang suka ada rasa dulu gue ngapain ya sampai sejauh ini gitu kan, tapi ya begitu udah sampai ya karena capek Senang ya, capek. capek juga sih Capek sih. capek sih Kalau dia selain ke Monas. mereka Oh, Jonggol. iya Kita ke Jonggol waktu itu ya. Terus kita ini ya pakai mobil bak ya. itu awal-awal Itu awal-awal. Pertama kali banget kayaknya long ride pertama. Iya. Berapa ya? Gila, Mungkin dari dalam 60 kota. apa 80 gitu lah. Pokoknya kayak mau berangkat aja kayaknya deg-degan bisa gak sih. Nanjaknya lumayan lagi kan waktu itu. Ke Jonggol semuanya berarti. Ya itu waktu itu gua Hana Dea sama ada salah satu teman kita, banyak sih ada temen yang lain ya. Ride Snap, Flow, terus Bro. Randy ya? Randy nggak ada. Oh, nggak ada. bukan iya Dia belum Nggak, lahir belum. deh. Randy belum lahir zaman itu guys, jadi ada. Randy sekarang udah keluar dari grup ya kayaknya. Udah kita tendang. udah keluar dari grup tuh kan Randy trauma Kecuali dia mau pakai lagi jas hujan app itu. Enggak, internal itu internal. Sorry. Tapi emang beda-beda ya kita goes kan untuk kenapanya dan ngapain ya kan. Mungkin cocok jauh, cocok cuman kayak. Tapi yang penting udah nyoba lah. Nah, jadi dia gua harapin juga mau nyoba. Oh iya Pak. Dia lagi bapaknya. Diomelin bapaknya. Maaf Om, kita juga nggak lagi deh bandel begini. Soalnya gimana? Lakian iya gila banget jauh. Tapi mungkin kalau ya enggak, maksudnya kalau dia mungkin karena ini kali banyak pertimbangannya ya, Dek. Banyak pertimbangan. Iya, coba deh jawab, Dek. Coba jawab, Dek. coba apa Jujur, Dek, jujur kacang hijau. kenapa males jauh jujur jadi gini Om kadang tuh Sabtu malam tuh saya suka kerja Tolong ini bos kantor dengar hati. otak saya tuh kecil Sabtu malam, Minggu malam gitu loh. Iya. Aduh, gimana ya? Sekarang untuk kedepannya nih yang kalian cari apa? Harapannya? Ya saya sih cari dulu ini. Apa? Oh, ya, harapan ke depan ya. Oh, iya. Pengen bikin gravelan cewek-cewek nih. Wih, mantap. Event ya, event. Iya. Karena itu Event acara. acara. Event kita mau bikin acara, emang event event acara. acara. Event Jadi acara. kita mau bikin event acara. Dan cewek-cewek Coba ikut gravelan. aja. Kalian cewek-cewek ya? Khusus cewek, ini maksudnya khusus cewek, yang cowok nggak boleh ikut. Boleh, tapi nggak masuk konten mungkin ya. Iya. Jadi kalau ada cowoknya kita gantilah mukanya cewek gitu. Pakai rok. Enggak. Jadi Hana sempat bilang itu ya kayak seru nih kalau bikin gravel party tapi khusus cewek-cewek yang pengguna sepeda gravel gitu. All level pengennya. Iya. Kemarin kan sempat ada tuh kebun cross yang cowok, terus ada yang ceweknya kan. Itu juga keren-keren banget. Terus cewek-cewek gravel ternyata tuh di Jakarta, di Bandung tuh banyak banget. Di Bandung paling banyak sih sebenarnya gitu. Alamnya mendukung. Iya, dan cewek-cewek gravel Bandung tuh
betisnya kuat-kuat banget, kuat-kuat banget. Jadi kalau main ke Jakarta, nggak ada apa-apanya sih. Paling macetnya. Paling macetnya doang, mereka males sama panas. Kalau lihat Apa tuh? mau ngapain di depannya? Itu tadi bareng-bareng maksudnya. Bareng-bareng mulu Nia. Nyia, 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 nggak enak banget dipotongnya. Nyia, nyet. Ya udah, tips-tips buat yang baru mulai gravelan ya terakhir. Tips. Aduh, gue nggak bisa ngasih tips. Hana nih, Hana. Kamu yang mau touring jauh gitu. Gravel apa touring jauh nih? Terserah, duluin. Kalau touring jauh kali ya, mesti sering-sering. Maksudnya sering-sering sepedahan, bener-bener dari panas, hujan, cobain semuanya. Soalnya itu semua yang bakalan dilaluin, jadi nggak, kalau hujan kita nggak nunggu, kalau panas kita juga Ngehindar ya? nggak ngehindar, udah hadepin aja. Maksudnya semuanya persiapan mesti dibenerin. Maksudnya kayak kalau mau long ride, kita harus tahu kayak kita kalau pagi harus sarapan dulu, ya sarapan. Ada yang kan nggak bisa sarapan tuh kalau pagi-pagi. Paksain ya. Nah, enggak, maksudnya harus sesuaiin sama kondisi badan gitu. Terus kayak yang manis-manis siapin, minuman gel apa segala macam. Terus mulai aja dulu kayak dari yang 50, naik 60, naik tanjakan yang biasa dulu, yang panjang, tanjakan yang lebih ini. Lama tembok gitu. Tembok. Gedung kantor. Nah, itu pokoknya semua harus cobain gitu. Terus apa ya, kayak tidur harus cukup. Jadi kayaknya kalau long ride tuh jadi kayak bisa lebih ngerti badan sendiri gitu lama-lama. Badan sendiri. Iya. Sama ini sih sebenarnya kayak ngerti sedikit teknis ke tools juga gitu. Maksudnya kayak Teknisnya ya? kita ngerti sepeda kita juga gitu, ngerti, jangan cuman, maksudnya kalau kita cuma ngeluangin waktunya sebentar-sebentar doang sama sepeda kita nggak banyakin manuver, kita nggak banyakin kalau nanjak, kalau misalnya mau enteng badan gua harus gini menyatu sama sepeda gua, kayak gitu-gitu lah maksudnya. Ban dalam gitu juga. Iya, itu juga sih agak masih sulit ya, agak. Kita juga masih perlu belajar sih guys gitu. Ya bisa-bisa dikit lah ya gitu. Pengen les deh. Iya. Tapi paling nggak kalau ngeles doang, ngeles kayak bajai. Ya paling nggak kalau misalnya kayak rantai-rantai copot, jangan rantai aku copot. Aduh, tanganku kotor. Ya nggak gitu juga ya Paling kan. kayak Eko mana sih Eko? Eko mana ya? Tetep. Gitu sih. Tetep nggak, jadi emang mesti itu. Terus kayak disiplin sama, ya kayak tadi Hana bilang tuh, disiplin sama badan, kayak waktunya istirahat, karena itu telah terjadi teman saya yang kurang tidur, jadi selama ngegoes tidur mulu kerjaannya. Gue pernah tidur waktu Itu yang Audax. harusnya lo cerita. Iya. Waktu gue Audax di Jogja 200 kilo, jadi malam sebelumnya kan excited tuh, pengennya tidur cepet. Jam 10 minum obat tidur, jam 11 tidur, tapi tuh obat tidur bener-bener cuman setengah. Tuh obat tidur juga kayaknya gabut ya, kayak nggak bekerja juga. Bekerjanya di besokan harinya pas Audax. Jadi kerja. ya, tiba-tiba aduh ngantuk nih. Jadi di setiap berapa kilometer itu tidur sampai pokoknya sampai jam berapa ya? Kita mulai jam 5:30 sampai 5:30. Tidur apa lu dapet tidur? Akhirnya dapat tidur, tapi pas di Audax Jogjanya itu Obatnya tuh masih. obatnya malah bekerja. Jadi abis nanjak, zek, tidur. Tar dulu, tidur dulu. Zek. Jadi tidur di atas sepeda. Abis itu kayak udah oke, nanjak lagi gitu. Jadi Itu enak banget. wah, itu nggak enak banget. Itu dari jam 11 pokoknya nahan tidur itu 80 km gitu. Nah, setelah itu udahlah kita finish. Terus Audax Jakarta 200 km lagi. Ada teman yang juga minum obat tidur. Bojes. Sebut kita inisial aja ya, namanya Bojes. Namanya di Derry. Sebut aja dia Bojes. Inisialnya Derry. Instagramnya terjaga, namanya terjaga. Ada di sini. Nggak, tapi itu juga menarik banget. Jadi akhirnya kayak, wah gila dulu nih gue kayak gini nih waktu di Jogja. Abis itu kayak dan kita tuh bener-bener kok ngulang gitu. Terus dia kejadiannya mirip, tapi dia ya cowok juga lebih kuat, terus juga sebenarnya secara elevasi nggak terlalu parah lah kayak Jogja.
Terus jadi dia berapa kilometer itu tidur gue yang nemenin akhirnya. Jadi kayak gue gantian nih kayak gue nih. Tidur bersama ya? Tapi kasusnya sama, dia makan itu juga. Iya. Jadi emang Hana sama dia tuh kalau di grup kita yang Audax gitu, itu emang yang paling susah tidur. Jadi kalau malam kita mau acara, iya itu tuh kita udah kayak Hana sama Bojas tidur gitu. Kayak kita tuh udah di grup yang ngomelin tidur gitu. Tidur bersama. Di kebon-kebon lagi sepedahan. Aduh Risa, maaf Risa, bercanda Risa. Apaan? Iya terus udahlah apa namanya jadinya jadi kayak malah jagain dia. Terus berapa kilometer dia tidur, bangun, udah tanjakan segala macam dilaluin sampai akhirnya ya udah maksudnya sama-sama bisa finish, tapi finishnya tuh bener-bener bareng-bareng. Nah itu mungkin enaknya ya, jadi kayak grup kita tuh teman-teman yang main bareng kita kalau long ride selalu emang pasti ditungguin, mau berjam-jam pun udah pasti ditungguin, kita finish bareng-bareng gitu. Start bareng, finish bareng. Jadi pas kita finish ke foto udah bannernya diturunin. Makanya finishnya terakhir, bodo amat. Udah habis. Gitu. Gimana saja? Apa sih? Tips. Jangan kan kalau ini kan tipsnya belum yang jauh-jauh. Kalau gue mungkin lebih kayak pengen Kalau tips mau mulai sepeda, beli dulu sepedanya. gue nggak bisa tips karena kalian yang jauh-jauh. Oh iya. Tips. Makasih Sonya. Makasih. Silakan Dea. Silakan. Ditungguin. Nih tips untuk bersepeda. Kalau aku pokoknya mulai aja. Untuk kalau gue kan deket ya, jadi kayak paling siang udah balik. Kalau tips lebih ke istri-istri yang menunggu suami sampai malam. Nah, iya coba. Iya, coba. Lebih ke laki itu harus punya hobi. Oh, untuk lakinya. Oh. Harus punya hobi. Jadi ya udah, dia Senin sampai Jumat dia kerja, ya udah biarin aja, dia happy di situ. Tuh gue juga happy sepedaan, terus ya gue lembur juga di situ, jadi nggak apa-apa gitu. Yang penting selamat sampai rumah, bahagia, sehat. Apalagi maksudnya dia bisa improving temen-temennya gitu kan. Iya. Bareng-bareng menurut gue. Ya sebenarnya sih itu juga sih kayak yang ini nyambung kayak dia tadi bilang buat tips istri-istri itu mungkin karena kan banyak di dunia persepedaan gitu yang kalau misalnya emang kita deket sama orang yang misalnya bisa nge-coach kita gitu ya, misalnya ngebantu kita improve, itu kan juga nggak banyak ya gitu. Jadi pas giliran mungkin ada yang bisa ngebantu, bisa improve, kayak gue ya waktu awal-awal gue minta izin juga ke dia gitu, boleh nggak sih deh gitu, karena gue harus latihan kayak tadi Hana bilang gitu. Sebelum gue waktu itu decide mau ikutan yang Audax pertama kali 200, itu gue paling banyak itu goes itu 100 udah pernah, terus diajak latihan lagi 120, itu 120 aja gue udah payah banget, pulangnya tuh udah kayak loading, pokoknya gue mau loading gitu, gue nggak sanggup pulang, dan itu udah jam 8 malam 120. Ketika udah diceritain kayak 200 tuh bakalan gini, gue berkali-kali gitu, gue nanya, bukan cuma nanya ke diri gue, tapi gue nanya juga kayak ke dia, karena yang coachingin gue Eko gitu, terus gimana ya Dek, gini, udah ikutin aja latihan, gue tahu kok kalau Eko pasti ngasih taunya stepnya gini, ya walaupun misalnya beda yang sama yang trainer seriusan banget gitu ya, karena kan gue juga sebenarnya dia nanya sama gue kayak lu mau nyari apa ikut Audax gitu kan, terus gue cuma mau self achievement sama gue buat diri gue, dan gue mau nunjukin ke anak gue kalau if you have something that you want to pursue gitu, lo nggak boleh takut, lo nggak bisa, jalanin dulu gitu, lo harus coba gitu, dan itu nggak kayak tertutup. Sabar teman-teman, sabar. Lagu sedih. Ana paling cengeng kalau begini kan. Boleh nangis. Tapi itu luar biasa sih, gue suka tuh. Iya karena gue nggak bisa kayak cuman kamu kalau jadi anak harus gini gitu. Gue bukan tipikal yang kayak gitu. Jadi gue lebih prefer kayak, dan gue perlu ngasih tahu ke dia kalau ini something yang gue mau kejar gitu. Dan gue nggak mau aku pengen tunjukin ke kamu bahwa you cannot stop dreaming gitu. Even kalau misalnya aku udah gue kan bunda ya gitu. Kalau memang bunda udah umur segini, bunda mau gini, harus ada yang dijalanin.
achievement yang mau dicapai, tapi do it right gitu. Maksudnya bener-bener jangan cuma ya belaga gila doang gitu ya. Menurut kamu gimana Kak gitu, kayak itu juga yang bikin gue bener-bener kayak terenyuh gitu, dan gue pengen ngelakuin ya karena gue nanya, gue berhari-hari gue sebelum gue register Audax itu yang 200 pertama itu gue berkali-kali jalan sama dia ngobrol gitu-gitu ya, karena untungnya anak gue udah gede ya, kalau masih segini adek gitu nggak mungkin juga. Terus jadi kayak ya kalau bunda mau, bunda tapi kuat nggak gitu-gitu, cuma kayak gitu doang. Terus gue tanya sama dia, kamu bisa kok Jess gini. Gue nanya sama Hana gitu kan, bisa kok Mbak Jess gitu. Jadi gue emang butuh banyak dukungan. Jadi kalau misalnya buat orang yang mau long ride, yang mau apa gitu, mungkin kalau sekali cuman yakin doang, keyakinan sama kemauan kadang suka nggak sejalan kan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kemauan ya lo juga perlu wujudin itu gitu, motivasi diri sendiri gitu, yakin bikin program yang benar. Kayak Hana waktu awal-awal kan kayak banyak kerjaan lah apa gitu kan, nggak bisaan kalau nggak latihan. Tuh jangan sedih, nanjak aja kerja mulu kan. Sampai kita dulu bikin dia kan Hana kerjaan di Nalia sebelum tanjakan. Hana kerja di Nalia gitu. Jadi dia akhirnya ya deh aku mau training gitu, aku mau latihan, aku mau beli baju, mau beli bib, mau apa gitu, maksudnya udah bener-bener nyiasatin. Jadi motivasi itu penting banget buat gua. Jadi support. Jadi kalau misalnya dibilang tips, lo mau long ride, lo mau achieve something, lo mau ikutan race, mau ikut apa gitu-gitu, itu pasti menurut gua nggak luput dari dukungan orang-orang sekeliling lo gitu. Itu penting banget sih. Karena dipukul mental tuh dia. Yes, bener gitu. Pas 300 juga begitu sih, mental banget juga gitu. Ya, itu motivasi dari kami, support system, bener-bener. I am very blessed gitu, gue dikasih jalan, kenal sama teman-teman baru yang terus motivasiin juga gitu, terus yang bener-bener positive vibes gitu, nggak yang kayak, kan ada aja lah kalau di pertemanan ya, kayak lu ngapain sih gini gitu, ada aja. Tapi gue malah seneng sekarang, malah seneng kayak Hana tuh komit juga, bilang iya Mbak aku mau, sampai akhirnya sekarang juga dia bisa improve, ikutan banyak macam-macam gitu, event-event Graventuran sama gue, at least gue ada yang nemenin juga gitu kan. Tapi kalau di sini drama free nggak? Wih, free banget, kita free live, oh enggak ya? Ada drama kan di Kalau motonya dia pergaulan bebas. Kayak dramanya bebas. di sepeda ya? Apa? Nggak ada dramanya di sepeda? Enggak. Ada sih. Drama kayak paling cuma keuangan ya. Drama keuangan. Drama kumbara. Iya bener-bener. Bisa nyicil berapa kali ya kalau beli ini ya? Terakhir ada yang mau disampaikan kan ya sebelum gue tutup? Tutup panci. Ada sih ya, pokoknya coba semakin banyak teman-teman yang makin coba long ride, makin coba yang goes-goes asik. Mungkin ada teman-teman cewek-cewek yang gravelan yang mau bikin event. Saya lagi gravel, cewek-cewek ya kan mulai aja dulu. Iya. Dari road bike ke gravel? Bisa sih dari road bike ke gravel. Cuma ya itu kalau cewek yang biasanya yang banyak yang suka nggak mau itu karena mengorbankan banyak perawatan, mengorbankan banyak waktu, iya gitu. Karena sebenarnya kayak tadi lo bilang yang diomelin ya, kalau cowok mungkin yang soal visa gitu lebih gampang ya, kalau cowok-cowok kan ya kalau visa nggak tembus besoknya ajak jajan juga kelar ya kalau bini-bini ya kan. Lah kalau kita bini-bini ngejajanin laki gimana ya kan? Jadi Lakinya jajan. iya, balas dendam. Ya Allah. Ya Allah. Kita tetap juga deh. Ya Allah, pinjam. Ya Allah. Iya, amit-amit. Pinjam dong kalau. Iya, itu juga berlaku sih buat yang ya, cewek-cewek, istri-istri ya, apalagi yang udah punya anak itu kadang justru waktunya lebih susah juga gitu. Tapi bisa lah bagi-bagi waktu, iya bagi-bagi waktu. Kadang gue suka nolakin mereka malah, jadi suka ngorbaninnya. Mereka suka ada kotan yang hari Minggu, gue kayak Sabtunya udah main jauh, gue udah kayak ya gengs gue nggak bisa ikut nih gitu. Jadi ya harus ada yang dikorbankan sih. Oke, terima kasih ya Om. Soalnya abis ini kita mau Waktu udah habis dari tadi sih. bike Iya. Ya, kita mau bike check satu-satu ya kan. Aduh. Dari tadi belum lihat sepedanya kayak apa, jadi satu-satu nanti pasti udah pada hafal kan ya? Apa tuh? Oh pasti hafal semua. Ada. Insya Allah. Contekan dulu ya. Eko.
Matadornya udah kan? Matador udah kan? Matador. Ya semoga Ada contekan? bisa menginspirasi om dan tante di rumah untuk bersepeda aja dulu. Yang penting goesnya bukan sepedanya. Ya. Ya kan? Ingat, gaya itu keharusan, sehat itu pilihan. Gaya berkendara. Ya udah. Udah.